Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, untuk mengawali kegiatan kita, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Saya absen dulu ya untuk kehadiran kalian. Kurnia Puspitahati, Syauqi Ramadhani, Muhammad Farid Ramadhani, Muhammad Fadil, Muhammad Kakak Wijaya. Sakit ya? Ya. Nabila Amirul Rahmah, Naira Agustina, Naisila Hermasensia, Najwa Shihab, Noval Marvenda, Novian Dimas, Pandu Putra Pratama, Putra Hermawan, Radit Pratama. Baiklah, sebelum kita mulai materi, silakan kalian lihat sekeliling kalian di bawah kanan kiri. Sekira ada sampah yang belum tersapu tadi pagi, silakan kalian ambil dulu supaya kegiatan belajar mengajar kita itu lebih nyaman. Baiklah anak-anakku, untuk materi kita kali ini adalah tentang sholat berjamaah ya. Apakah kalian masih ingat pertemuan kita pada minggu kemarin? Tentang apa materinya? Tentang apa? Azan dan iqomah, ya pintar. Untuk sekarang kita materinya adalah tentang sholat berjamaah. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa memahami tentang tata cara sholat berjamaah dan munfarid. Kemudian menjelaskan pengertian sholat berjamaah dan munfarid, serta mempraktekkan sholat berjamaah dan munfarid. Juga tentunya kalian tahu tentang syarat sholat berjamaah, kemudian ketentuan sholat berjamaah, dan praktek sholat berjamaah. Bisa kalian lihat di depan itu, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, dipimpin oleh yang ditunjuk sebagai imam. Jadi ketika kita sholat berjamaah itu minimal ada 2 orang, satu menjadi imam dan satunya menjadi makmum. Adapun sholat munfarid ini adalah sholat yang dilakukan secara sendirian. Dalil dan keutamaan sholat berjamaah itu ada dalam hadis Nabi yang berbunyi,
Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi sab'i wa ishrina darajah. Jadi Rasulullah bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian, bandingannya itu adalah 27 derajat. Adapun syarat salat berjamaah, yang pertama adalah ada imam. Tahu imam ya? Imam itu adalah pemimpin dalam salat. Yang kedua ada makmum. Makmum itu adalah orang-orang atau orang yang ada di belakang imam sebagai pengikut jamaah salat. Yang ketiga dikerjakan dalam satu majelis. Jadi antara imam dan makmum itu berada dalam satu majelis ataupun satu ruangan, ya. Selanjutnya salat makmum sesuai dengan salat imam. Jadi ketika imamnya salat duhur, otomatis makmumnya pun ikut salat duhur. Syarat imam. Jadi imam itu harus memenuhi kriteria atau ada syarat-syaratnya. Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Jadi syarat-syaratnya sebagai imam adalah yang pertama sudah balik, ya. Sudah balik itu berarti dia sudah dewasa. Tahu balik ya? Dewasa. Kemudian yang kedua adalah fasih dan hafal bacaan sholat. Jadi dia fasih dalam membaca surat-surat yang ada di Al-Quran untuk kegiatan sholat itu tadi. Biasanya yang dibaca itu kan adalah surat pendek, ya, terpendek. Yang ketiga bukan orang yang dibenci jamaah. Jadi sebagai imam itu adalah orang yang disenangi atau disegani, maksudnya dihormati. Kalau ada orang yang dibenci di lingkungannya kok jadi imam, itu bahkan bisa jadi makruh hukumnya, ya. Makanya biasa kalau orang itu ketika mengimami itu dia bilang kepada makmumnya itu, apakah kalian ikhlas saya imami? Biasanya gitu, ya. Pernah lihat di situ seperti ya? Selanjutnya mengetahui syarat dan rukun serta hal yang membatalkan sholat. Jadi harus paham agama juga lah, istilahnya seperti itu. Terakhir imam pria untuk pria dan wanita, sedangkan imam wanita untuk wanita saja. Jadi kalau jamaahnya ada laki-laki dan perempuan, ya imamnya laki-laki. Tapi kalau di situ semuanya perempuan, ya imamnya perempuan dan makmumnya pun perempuan bisa. Selanjutnya adalah syarat makmum. Kalau tadi kan syarat imam, ya. Sekarang syarat makmum bisa dilihat di depan itu. Berniat mengikuti imam, ya. Jadi namanya makmum itu harus ikut imam. Tidak mendahului gerakan imam. Jadi gerakannya teratur, imam dulu baru gerakan makmum. Kalau sampai mendahului dua rukun saja, maka makmumnya akan batal. Sholatnya sesuai dengan sholat imam. Kalau imamnya sholat subuh, ya makmumnya sholat subuh, dan seterusnya. Mengikuti imam dalam segala gerakan sholat, ya. Jadi kewajiban makmum itu mengikuti imamnya dalam semua gerakan sholat. Mau imamnya takbiratul ihram, ya makmumnya takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Berada di belakang imam dalam satu majelis atau satu tempat, ya. Jadi
dalam satu ruangan, ya. Atau kalau ruangannya penuh umpamanya, ya, boleh di ruangan yang lain. Dengan catatan makmum itu bisa melihat gerakan imam. Kalau nggak bisa melihat gerakan imam, dia melihat gerakan. Oke, sekarang kalian tahu nggak sholat apa saja yang biasa dikerjakan secara berjamaah? Tahu nggak? Sholat apa aja? Sholat fardu, ya. Sholat Jumat, Idul Fitri, sholat gerhana, sholat istisqa, ya, pinter. Nah, baiklah, untuk penguatan kalian akan materi sholat berjamaah ini akan saya tayangkan video tentang materi sholat berjamaah. Silakan kalian simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Anak-anakku, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Tetapi submaterinya adalah ayo sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Itu pengertiannya. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan secara sendiri-sendiri atau munfarid. Yang perlu kalian tahu bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Artinya bahwa kalau ada yang melakukan maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Tetapi yang lebih kuat itu adalah sunnah muakkadah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid adalah 27 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati tabdulu ala sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu rak'atul ula min sholatil isya'i kataballahu lahu biha itqam minan nar. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama ya dibandingkan dengan sholat munfarid. Nah, sekarang kita akan masuk ke syarat sah berjamaah. Sholat berjamaah sah. Sholat berjamaah akan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya imam atau yang memimpin sholat. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Yang keempat, atau yang D, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam.
Nah, sekarang bagaimana kedudukan imam dalam salat berjamaah? Nah, kedudukan imam dalam salat berjamaah akan menjadi pemimpin seluruh jamaah salat. Sehingga untuk menjadi imam ada beberapa syarat tersendiri. Syarat-syaratnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan dalam sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Artinya tidak gila ya, atau sedang waras, jadi orang mabuk tidak boleh ya. Yang kelima adalah balik, artinya sudah dewasa. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan, jadi imam itu harus berada paling depan ya. Yang terakhir, seorang laki-laki atau boleh juga perempuan apabila makmumnya perempuan semua dan imam tersebut tidak bermakmum kepada orang lain gitu. Nah, sekarang kita akan membahas syarat-syarat makmum. Nah, syarat-syarat makmum yang pertama adalah makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, makmum mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, makmum berada dalam satu tempat dengan imam. Yang D, posisinya, nomor 4, posisinya di belakang imam. Dan yang terakhir, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya kalau imam sholat asar, maka makmum juga sholat asar. Nah, sekarang kita akan membahas yang dimaksud dengan makmum masbuk. Nah, makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat yang pertama, atau orang yang terlambat. Nah, lawan kata dari makmum masbuk ini adalah makmum muwafiq. Maksudnya adalah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat berjamaah ya. Bagi kamu yang ingin mengetahui materi sebelum materi yang ini, silahkan lihat di playlist. Dan bagi kamu yang ingin mengetahui materi setelah materi yang ini, silahkan juga lihat di playlist. Untuk catatannya sudah tersedia di deskripsi. Terima kasih sudah nonton channel Guru Cerdas. Assalamualaikum. Baiklah, dari penjelasan tadi apakah ada dari kalian yang belum paham dan mau ditanyakan? Silahkan. Oh ya, Fadil. Bagaimana cara mengatur saf laki-laki dengan perempuan? Bagaimana cara mengatur saf laki-laki dan perempuan? Ada lagi? Yang lainnya yang mau bertanya? Kalau anak kecil boleh jadi imam enggak? Anak kecil boleh jadi imam atau enggak? Baiklah, sebelum saya jawab, siapa tahu dari kalian ada yang mau menjawab dulu? Siapa yang berani? Nah, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Oh iya, kalau ada pembatasnya bersebelahan. Ada yang mau jawab pertanyaan kedua? Ya, siapa namanya itu? Pandu. Gimana jawabannya? Untuk imamnya anak kecil nggak boleh ya? Oke, jadi saya perjelas ya. Untuk menata barisan laki-laki atau perempuan, itu laki-laki otomatis ada di paling depan ya, baru disusul untuk barisan perempuan. Tapi kalau di masjid atau musola itu ada pembatasnya, biasanya satir ataupun tembok, ada yang separuh-separuh biasanya ya, separuh laki-laki, separuhnya perempuan. Jadi tadi jawabannya sudah benar ya. Selanjutnya tadi yang pertanyaan apa tadi? Pertanyaan apa tadi? Anak kecil? Kalau anak kecil boleh jadi imam
Anak kecil jadi imam boleh apa enggak? Jawabannya apa tadi? Tidak ya? Pintar. Jadi udah ada di materi tadi ya. Syarat menjadi imam itu dia harus baligh ya. Baligh itu dia sudah dewasa. Jadi kalau anak kecil, yang namanya anak kecil kan berarti dia belum dewasa. Baiklah, untuk selanjutnya karena ini sudah habis waktunya kayaknya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.